semuanya, perkenalkan aku Zulfa Zenuresha Mutakin. Di video ini dalam melengkapi tugas psikologi komunikasi, aku ditemenin sama Nisa Azara alias Ica. Nah, jadi di video ini aku mau sharing ke teman-teman semua gimana awalnya aku bisa ketemu sama Ica, terus pendekatan kita kayak gimana, dan pokoknya di sini kita bakal berbincang-bincang tentang chemistry kita berdua. Jadi sebelum kita lebih dalam, kita tuh ketemunya dari Omda. Jadi kita berdua sama-sama dari Bandung. Kalau aku Bandung Timur, Ica Bandung Barat. Iya. Kalau kalian tahu Lembang, nah di situ pasti ada Ica. Ya, aku berkeliaran di sana. Awalnya tuh kayak pas kita ada kumpulan pamaum yang disuruh bawa naik inisial nama kita, terus kayak dia tuh datangnya telat guys. Terus kayak aku so asik, sini deket aku, di sini masih ada kosong gitu. Fun fact-nya, aku tuh di situ kayak mau ikut kumpulan pamaung tuh kayak ikut gaya, capek banget habis kelas gitu. Tapi ternyata dengan melawan rasa males itu, aku ketemu sama Ica. Lanjut deh kita kuliah gitu, terus kayak gak ada komunikasi apapun, bahkan kayak gak kepikiran juga kita buat chatan gitu, karena aku anak komunikasi, dia anak MAB gitu. Terus tiba-tiba aku ngechat dia pas mau libur Maulid 4 hari gitu. Lumayan kan itu buat pulang ke Bandung. Karena aku udah mau pulang sendirian. Ya udah, akhirnya aku juga pengen pulang ke Bandung gitu. Terus kita langsung beli tiket gitu. Terus dia kan di Lembang, aku Bandung Timur kan. Nah, dia turun di Pasteur, aku turun di Pusdai. Pokoknya ada lah itu di tempat di Bandung gitu. Makanya main ke Bandung. Nah, di situ akhirnya kita hari Rabu ya? Rabu, iya. Hari Rabu kita pulang deh. Iya, kita janjian dulu di Jalan Lodaya 2. Kita pulang jam berapa ya? Jam 3. Itu mepet banget, aku bubaran kelas 14.40. Terus dari situ kita langsung pesen Grab, caw ke halte gedung alumni IPB. Langsung datang deh travel. Terus kita ternyata alhamdulillahnya kita di travel cuman bertiga guys. Kita Singo. Kita kayak apa sih namanya, VIP banget ya di situ. Iya. Terus selepas dari situ akhirnya dia turun duluan guys. 3 jam perjalanan menuju Bandung tuh kerasa cepet banget karena kita menikmati banget di perjalanan. Aku bobo sih. Tapi ya pokoknya seru banget. Itu kayak pulang ke Bandung bareng sama temen gitu. Terus di situ kita bikin komitmen. Ya. Apa tuh komitmennya? Gini katanya, Kak, kamu nikmatin di Bandung, gak boleh ngechat aku sama sekali. Main kangen-kangenan sama orang tua, sama teman-teman, meskipun kita cuma beberapa hari doang gitu. Pokoknya aku sama kamu selama 4 hari ke depan gak boleh ada komunikasi. Nanti Minggu malam kita ketemu lagi untuk berangkat ke Bogor lagi. Dari situ bener, kita gak ngobrol sama sekali. Ica lanjutin aktivitasnya di Lembang, aku juga gitu sama keluarga ataupun sama teman-temannya. Di minggu lah kita ketemu lagi. Terus pas ketemu lagi tuh kayak homesicknya ada lagi guys gitu. Selama kita di Bandung cuman beberapa hari, terus kita balik lagi back to reality. Kalau misalnya kita tuh sekarang udah jadi mahasiswa yang akan jauh dari orang tua tuh berbulan-bulan gitu. Ya, terus kita membuat komitmen kita saling ganggu kalau kita lagi kenapa-napa. Nggak kenapa-napa juga saling ganggu aja. Iya, kayak kalau Ica ngerasa sepi, Ica ganggu aku dan aku juga kayak gitu. Terus dengan terjalinnya kata-kata komitmen saling ganggu itu, kita jadi sering keluar buat nyari makan. Pokoknya selepas kita baru nyampe ke Bogor lagi setelah libur 4 hari itu, kita langsung ke gacoan ya. Iya, kaki aku lecet. Kita di gacoan makan 20%, sisanya di tol. Iya,
kita gibah sih Kita sebenarnya. gibah sih Gibah kayak yang di belakang. pokoknya Ica ceritain cerita Ica kayak gimana, aku juga, terus kita kayak makin Ya, connect gitu ya. iya, karena latar belakang kita sama, hampir lah, hampir. Jadi kayak apa yang Ica ceritain atau apa yang aku ceritain satu sama lain tuh kita sama-sama ngerti gitu. Iya. Terus dari situ aku ngerasa makin ke bonding gitu antara aku sama Ica, dan aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa gitu jauh dari Ica. Aduh, makanya ini aku ada jerawat kangen nih sama Zai. Soalnya udah seminggu gak ketemu. Tapi fun fact guys, kayaknya kalau misalnya nggak ada Ica aku nggak akan sekuat ini untuk jahit dari Bandung. Jujur ini baca. Iya, mau nangis. Terus setelah dari gacoan, terus kita kayak sering apa sih share-share kulineran di TikTok Iya, ataupun di IG. TikTok. Benar. Terus kayak waktu itu kita kemana sih Cak? Cerita lain. Oh iya, Iya. itu malam minggu. Pulangnya jalan. Pulangnya kita kumpul Omda. Iya, nungguin sampai jam 12 malam gitu kan. Kita tuh mau jalan kaki, cuman tiba-tiba ada tebengan nih. Rezeki anak baik gitu ya. Alhamdulillah, makasih Akang. Makasih semuanya. Dan fun fact-nya yang ngebonceng aku tuh anak KMN, Dan yang ngebonceng aku anak MAB, kebalik ya. kebalik gitu. Terus dari situ lanjut lagi, kita pernah ke tukang bakso. Apa sih bakso apa? Keju. Apa sih? Keju muncrat. Terus baliknya kita malam-malam ke alun-alun Bogor gitu. Iya. Pokoknya seru banget. Dari situ lanjutlah. Ada momen apa Cak yang kamu nginep-nginep itu, tolong spill dong. Apa ya, pas hari apa ya, pokoknya pas hari Sabtu tuh aku kan posisinya lagi nonton konser di Dramaga nih, pulang-pulang hujan, nungguin seseorang dijemput sama saudaranya sampai jam setengah 12. Tiba-tiba Zain tuh ngechat aku guys, nyepam, dia nangis karena homesick. Jadi aku jam setengah 12 malam, kos aku sama Zain tuh lumayan jauh ya, sama sepi juga, setengah 12 malam kan. Cek pas beres ujian ke rumah Zain, ke kos Zain. Aku nginep nemenin Zain yang homesick. Malamnya jam setengah 1 kita ngegofood karena lapar. Iya. Salah order juga. Iya, soal dari Mau beli sebenarnya. 2 tapi ternyata kita ngikutnya yang 1 paket. Tapi untuk ayamnya 2. Ayam kesepil dong. Kesepil ya. Anak kos anak ayam. Anak ayam. Kayak suka bingung gak sih, kayak besok ayam geprek, besoknya ayam bakar, besoknya ayam apa lagi. I am sorry, ku tak akan love you lagi. Biar ku putuskan saja. Aku terang menjadi sang bintang, kita sambut mesra Edo Aditya. Terus jujur di situ aku ngerasa kayak, guys bayangin aku lagi homesick malam minggu, Ica lagi seneng-senengnya ke Dramaga, Lagi nonton konser perunggu. Sebutlah namanya. terus dia nyampe kos gitu, aku telepon, aku nangis, terus dia langsung oke, OTW. Terus aku kayak wow, langsung menemukan titik terang gitu. Terus dan fun fact-nya ternyata selama aku nangis di kos keadaan hujan kayak gitu, aku di kos sendiri guys. Jadi makin kerasa sepinya. Terus kita tidur di kos aku, Ica jam 6 langsung balik lagi ke kos karena dia ada kelas pagi. Se-effort itu. Bukan kelas bukan pagi. kelas pagi, apa? First meet. Iya, first meet. I love you banget, Ca. I love you too, Zain. Pokoknya kita bener-bener kayak kalau misalnya Ica butuh apa-apa, Ica datang ke aku Iya. coba bantu semaksimal aku, dan aku juga ngerasa aku sangat butuh Ica. Bahkan guys, fun fact-nya aku pindah kos, niatnya bakal jauh, tapi aku mikir kayaknya nggak bisa kalau misalnya nggak deket sama Ica gitu. Dan ini kos baru aku, dan sekarang Ica ada di sini. Iya. Dan aku maksa banget Ica harus datang ke kos aku terus. Aku mengunjungi kos Barzain. Tapi sayangnya kita jadi jauh dari ayam geprek siapa? Pak D, iya nih kita bakal ceritain. Jadi kita berdua tuh sering apa sih, Cak? Beli makan di ayam geprek Pak D atau gak bakso Mas Yanto. Mas Yanto Mas Anto. Oh, Mas Anto. Salah Mas, I'm sorry. Sampai-sampai di akun kedua aku tuh aku nyimpen sorotan Instagram yang isinya makan sama Ica.
fun fact-nya, walaupun umur aku lebih muda, tapi dia manggil aku kakak, aku manggil dia dedek. Asli guys, ketika aku ketemu Ica tuh aku ngerasa mendapatkan hal yang ngerangkul aku gitu. Dengan kita posisinya ngerantau, nggak begitu jauh sebenarnya, masih sama-sama Jawa Barat. Tapi tetap aja Tetep kita aja. gak bisa pulang seminggu sekali. Iya, duit ya guys gitu. Alasan aku bertahan sejauh ini juga karena aku ngerasa aku nggak sendiri gitu. Ada Ica, apalagi kita makhluk sosial guys gitu. Jadi waktu itu pas aku mau balik ke Bandung gara-gara mau bikin video untuk lomba pamaung, dia rela datang ke kos aku, terus hujan-hujan bantuin packing, terus dia pesenin aku Grab. Karena Grab di aku murah guys. Yang mau pesan Grab di aku, yang mau pesan Grab murah di aku aja. Aku promosi. Terus waktu itu juga Ica ada tugas. Ya, aku kan ada tugas MKW yang disuruh kayak ngelakuin kegiatan yang sering aku lakuin. Itu kan aku suka beres-beres. Apalagi ya, dengerin orang cerita, kita cerita, divideoin. Terus aku beres-beres kamar Zain. Pokoknya harapan besar dari aku buat kita berdua kayak komunikasi kita selalu baik. Terus aku ataupun Ica satu sama lain kalau misalnya butuh apa-apa kita sama-sama saling mengusahakan gitu. Terus saling jaga juga, terutama yang namanya anak rantau gitu, kita harus saling menitipkan diri gitu. Nah, itu. Kita kan ada matkul yang sama, kita sama-sama ada matkul bahasa Inggris. Oh iya, itu ini bisa bisik-bisik gitu. Bisik-bisik ya. Walaupun nilai UTS Inggris aku bagus banget. Aku suka deh. Segitulah pokoknya. Ya. Kita berdua bangga sama diri kita sendiri yang sudah berhasil melawan homesick. Yeay, keren. Satu lagi ya. Nanti 3 tahun 8 bulanan lagi kita nyetel lagu Perang Telah Usai, alias pulang ke Bandung kita. Ini udah bawa STR GWW, tunggu kita. 3 tahun 8 bulanan lagi ya kayaknya. Amin. Amin. Harus cum laude atau enggak summa cum laude. Amin. Nah, itu dia cerita singkat awal mula perjalanan kita sampai sekarang bisa sedekat ini. Semoga harapan besarnya kita akan selalu punya hubungan yang baik Amin. dan bahagia. Amin banget itu. Dan banyak uang. Gelap. Please. Dadah teman-teman. Dadah.